Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih, kita mau gali bab 8 dari buku Inside Out. Judulnya aja udah bikin penasaran. Inspire, Tell Me a Story. Betul, cerita ya. Iya, ini bagian yang krusial banget, bisa dibilang langkah terakhir dalam siklus penemuan, yaitu kewirausahaan. Tapi fokusnya spesifik banget gimana caranya kita menggerakkan orang lain, ya lewat cerita itu. Sumber kita langsung dari bab ini, jadi misi kita jelas ya, kita mau bongkar kenapa sih cerita itu bukan cuma pemanis, tapi ya kebutuhan lah buat mewujudkan ide-ide besar Anda. Penting banget berarti ya. Banget. Kita lihat gimana cerita jadi kayak, bahan bakar buat siklus inovasi. Seperti biasa kita gali intinya, mungkin ada fakta unik, dan ya kita coba bikin ini enak didengar, nggak bikin pusing. Oke, kita mulai aja ya? Siap. Oke, bab ini mulai pakai analogi yang kuat banget menurut saya. Gambaran membangun lumbung bareng-bareng. Kayak gotong royong zaman dulu gitu. Fundraising ya itu. Iya, itu dia. Pesannya kan jelas banget kalau mau bikin sesuatu yang gede, yang hebat, itu jarang bisa sendirian. Pasti butuh tim, butuh dukungan, butuh orang yang percaya sama kita. Persis. Dan ini relevan banget ya, bukan cuma soal lumbung fisik. Analoginya itu kena buat hampir semua pencapaian besar. Punya ide brilian, produk keren, karya seni. Ya tetap aja mewujudkannya itu butuh lebih dari sekedar skill Anda sendiri. Perlu cara buat melipat gandakan dampaknya. Entah itu rekrut orang, cari investor, yakinin pelanggan, atau ya sekedar bikin orang ngomongin ide kita. Bener juga. Ini berlaku buat siapa aja. Mau seniman, mau pendiri startup teknologi, sama aja. Jadi pertanyaannya bukan, perlu nggak sih menginspirasi orang lain, tapi lebih ke gimana caranya? Nah, ini dia. Gimana caranya? Ini yang seru. Buku ini ngenalin konsep multiplier sama diminishers. Ini dari Liz Wiseman dan Greg McKeown kan ya? Betul sekali. Ini bukan cuma label ya, tapi kayak dua gaya kepemimpinan yang beda banget hasilnya. Bisa dijelasin dikit intinya? Tentu. Jadi multipliers atau pelipat ganda ini, ya sesuai namanya, mereka itu bisa bikin orang di sekitarnya jadi lebih pintar, lebih mampu. Kayak magnet buat talenta bagus. Oh, oke. Mereka bikin lingkungan kerja yang bikin orang tuh merasa ketantang, termotivasi ngasih yang terbaik, dan ngerasa punya andil gitu. Mereka juga mendorong debat yang sehat, ngasih ruang buat orang merasa memiliki idenya. Menarik. Kalau diminishers? Nah, kebalikannya, diminishers atau peredam ini, entah sadar atau enggak, malah kayak nyedot energi, matiin kreativitas. Waduh. Iya, cenderung nahan info atau sumber daya, ngasih arahan kaku banget, ngontrol hal-hal kecil, micromanage gitulah. Sering bikin orang ngerasa idenya nggak dihargai. Yang bikin saya kaget tuh buku ini nyambungin ini ke storytelling. Bukan cuma soal jago presentasi, tapi jadi alat penting buat jadi multiplier itu sendiri. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia nih, insight kuncinya. Jadi, cerita yang efektif itu bukan cuma ngasih info, tapi soal ngebungkus visi dengan cara yang menggugah. Bikin orang klik gitu. Menggugah ya? Iya, cerita yang bagus itu nangkep kenapa ide Anda penting, dampak apa yang mau dicapai. Kalau Anda bisa ngomongin visi ini lewat cerita yang menarik, orang lain jadi bisa ngelihat apa yang Anda lihat. Oh, jadi koneksinya emosional ya, bukan cuma logika? Tepat. Itu yang bikin mereka mau ikut, mau kontribusi, bahkan buat ide yang awalnya bukan punya mereka. Cerita itu jadi kayak jembatan antara visi Anda sama motivasi orang lain. Jadi ini bukan cuma soal bikin orang semangat sesaat, tapi bagian dari mekanisme yang lebih gede lagi di siklus penemuan itu. Persis. Kewirausahaan yang sukses, yang bisa menginspirasi lewat cerita, itu bakal nyulut lagi fase imajinasi di orang lain. Muter lagi ya siklusnya. Iya, muter lagi. Yang terinspirasi mungkin jadi bikin proyek baru, ngembangin ide lebih jauh, atau nerapin di tempat lain. Ini jadi lingkaran positif. Coba aja lihat organisasi yang paling dinamis, inovatif. Biasanya jantungnya itu ya visi dari pemimpin atau rekan kerja yang berhasil ngebakar imajinasi orang banyak lewat cerita yang kuat. Cerita jadi bensin buat siklus inovasi berikutnya. Wah, ini jadi ingat kutipan Ben Horowitz, visi terkenal itu. Cerita perusahaan adalah strategi perusahaan. Awalnya saya kira ini agak lebay, mungkin soal branding aja. Tapi dari penjelasan tadi, kayaknya ini dalam banget ya maknanya. Jauh lebih dalam. Maksudnya Horowitz, dan ini sejalan banget sama buku ini,
Cerita yang rapi, yang meyakinkan, itu nggak mungkin ada kalau strateginya sendiri belum matang. Oh, Kalau Anda nggak bisa cerita dengan jelas kenapa perusahaan Anda ada, masalah apa sih yang mau diselesain buat dunia, kenapa itu penting, nah kemungkinan besar strategi Anda sendiri belum solid. jadi kayak tes gitu ya? Betul, cerita itu jadi kayak tes lakmus buat kejelasan strategi. Dan ini nyambung banget ke bab sebelumnya soal motivasi. Cerita Anda itu cerminan dari mengapa internal Anda. Jadi, ngerumusin cerita perusahaan itu sama kayak ngasah strategi inti Anda. Oke, oke, paham. Jadi pentingnya cerita udah jelas banget. Nah sekarang, gimana caranya bikin cerita yang nggak cuma bagus, tapi bener-bener nempel di kepala orang? Buku Made to Stick dari Chip dan Dan Heath kan sering disebut-sebut tuh. Apa aja sih elemen kuncinya? Mereka itu ngenalin beberapa prinsip ya, Hmm. tapi intinya ada 4 lah yang sering ditekankan di konteks ini. Pertama, ceritanya harus simple, gampang dipahami, fokus ke intinya aja. Simple, oke. Kedua, unexpected, ada elemen kejutan, nggak datar gitu aja, melawan ekspektasi. Ketiga, credible. Bisa dipercaya, ada buktinya, ada detailnya. Harus bisa dipercaya ya. Iya dong. Terakhir, emotional. Harus nyentuh perasaan audiens. Kombinasi ini nih yang bikin cerita atau ide jadi lengket. Contoh Ice Bucket Challenge buat ILS tahun 2014 itu kayaknya pas banget ya. Simple banget idenya, guyur air es, jelas gak terduga, ngapain coba, jadi viral, dan kredibel karena banyak banget yang ikut. Terus ada sisi emosionalnya juga kan ya, bantu penderita ALS. Betul sekali. Itu contoh sempurna gimana ide lengket bisa nyebar kayak virus. Aksinya simple, visualnya ngejutin, terus ada mekanisme viralnya, nunjuk 3 orang lain. Jadi nular gitu ya? Nular banget. Dampaknya, kesadaran soal ALS, penyakit Lou Gehrig itu, langsung meroket. Donasi buat ALS Association naik gila-gilaan, lebih dari 40 juta dolar cuma dalam beberapa minggu. Banyak orang yang tadinya nggak tahu ALS itu apa jadi tahu. Ini nunjukin banget kekuatan pelipat ganda dari sebuah cerita atau ide yang dirancang buat nempel. Dan ini bukan cuma cerita lisan ya, tapi aksi yang bercerita. Iya juga bikin mikir sih, kita ini sebenarnya udah jadi pencerita tiap hari ya. Mungkin nggak sadar aja. Haha, ya juga ya. Ke dokter, cerita gejala. Wawancara kerja, cerita pengalaman. Ngobrol sama temen aja, kita nyusun cerita kejadian yang kita alamin. Tepat. Dan cara kita ngebungkus cerita-cerita kecil ini tuh bisa ngaruh banget. Buku ini nyontohin pas wawancara kerja. Gimana calon karyawan cerita soal perjalanan karirnya? Oh iya? Gimana tuh? Apakah dia cerita seolah-olah itu rangkaian keberuntungan? Atau perjuangan lawan kesulitan? Atau murni kerja keras? Atau ya kejadian acak aja? Itu bisa ngasih petunjuk soal cara pandangnya. Gimana dia bakal ngadepin tantangan di kerjaan baru nanti. Cerita yang kita pilih buat diceritain soal diri kita itu ngebentuk persepsi orang lain. Dan yang menarik lagi, cerita itu kan bukan rekaman fakta objektif ya, tapi hasil pilihan kita. Kita milih mana yang mau ditonjolin, kita milih sudut pandangnya. Bener banget. Buku ini ngasih contoh pribadi penulisnya, gimana ingatan dia sama teman lamanya soal pengalaman bareng dulu bisa beda banget. Atau gimana anak-anak di satu keluarga bisa punya cerita masa kecil yang beda, padahal tinggal di rumah yang sama. Nah, ini nunjukin banget kekuatan perspektif. Cerita kita itu interpretasi. Dan karena cuma interpretasi, kita punya kekuatan buat ngubah bingkainya. Buat reframing. Reframing, iya, dibahas di bab sebelumnya ya. Betul. Dengan sengaja ngelihat dari sudut pandang lain, kita bisa ubah makna cerita. Buat diri sendiri atau buat orang lain. Contoh ekstrimnya ya kayak film Memento atau buku Sam David Eagleman itu. Perspektif berubah, semuanya berubah. Intinya, kita ini arsitek cerita kita sendiri. Oke, keren. Lalu, gimana caranya jadi arsitek cerita yang lebih jago? Ada tips praktis nggak dari buku ini? Katanya jangan terlalu padat infonya, sisain ruang. Bener, ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi cerita yang paling efektif itu seringkali nggak ngejelasin semuanya 100%. Oh ya, kenapa gitu? Biar ada ruang buat audiens, mau itu pembaca, pendengar, atau calon anggota tim. Mereka bisa ngisi kekosongan itu pakai imajinasi mereka sendiri, interpretasi mereka sendiri. Jadi mereka ikut mikir gitu ya? Iya, jadi lebih terlibat. John Hennessy, dulu Presiden Stanford, bilang inisiatif terbaik itu nggak datang udah jadi semua, tapi ngasih ruang buat orang lain nambahin ide, ngerasa memiliki. Ini nyambung lagi ke ide jadi multiplier tadi. Nggak mendikte, tapi ngajak partisipasi. Selain nyisain ruang, struktur juga penting kan ya? Kayak bangunan, cerita butuh kerangka biar nggak ambruk. Tentu aja, tanpa struktur, cerita bisa ngalor ngidul, nggak jelas arahnya. Model struktur naratif sih banyak ya.
Kurt Vonnegut aja pernah bikin petanya. Tapi buku ini nyorot satu kerangka yang simple, tapi efektif banget, terutama buat pitch atau penjelasan singkat. Story Spine, atau tulang punggung cerita, dari Ken Adams. Story spine, kayak gimana tuh strukturnya? Gampang kok ngikutinnya. Polanya gini, pada suatu waktu, kenalin situasi awalnya, Oke, settingnya ya. terus setiap hari jelasin rutinitas biasanya. Tapi suatu hari, Nah, ini pemicunya, ada gangguan. titik baliknya. Iya, terus karena itu konsekuensi pertama. Karena itu konsekuensi berikutnya, makin seru. Bisa ada beberapa karena itu lagi. Sampai akhirnya, hingga akhirnya, ini klimaksnya. Dan ditutup dengan, dan sejak saat itu, resolusinya keadaan baru setelah klimaks. Oke. Kayak alur cerita film atau novel ya. Contohnya di buku pakai The Wizard of Oz. Tapi ini relevan gitu buat presentasi bisnis atau pitch startup. Kan bukan dongeng. Justru itu relevan banget. Kerangka ini maksa kita mikir runut. Masalahnya apa, solusinya apa, dampaknya gimana. Pastiin semua elemen dasar cerita ada. Jadi nggak lompat-lompat ya? Betul. Contoh pitch Cala Health buat alat tremor tangan itu bagus banget. Pada suatu waktu, 8 juta orang Amerika kena tremor tangan. Setiap hari, mereka susah makan, nulis. Tapi suatu hari, Cala Health bikin terapi non-invasif. Karena itu, pasien punya alternatif selain obat atau operasi berisiko. Karena itu, lebih banyak orang bisa diobati. Hingga akhirnya, ini bisa jadi standar perawatan baru. Dan sejak saat itu, jutaan orang bisa hidup lebih mandiri. Wah, kebayang. Jadi jelas banget alurnya ya. Iya, Ren. Kerangka yang sama, tapi isinya inovasi medis. Memaksa kita mikir. Problem, solution, impact. Oke, ini cara bagus buat nyusun cerita. Tapi gimana kita tahu cerita kita bakal kena atau enggak sebelum maju presentasi gede? Ada cara ngetesnya nggak sih? Ada dong. Buku ini nyaranin uji bar atau bar test. Idenya dari Nicole Kahn di IDEO. Uji bar. Gimana tuh? Simple aja. Coba ceritain ide Anda, produk, layanan, apa aja, seolah-olah lagi ngobrol santai sama teman di bar. Nggak pakai slide, nggak pakai data. Oke, ngobrol biasa aja ya. Iya. Terus perhatiin reaksi nonverbalnya. Kapan dia condong ke depan? Itu tanda tertarik. Kapan matanya mulai lirik HP? Wah, bosen tuh. Ada anggukan paham, ekspresi kaget, ada pertanyaan lanjut. Oh, jadi kayak riset kecil-kecilan ya? Betul. Cara gerilya yang murah meriah buat dapat feedback cepat. Langsung kelihatan bagian mana dari cerita Anda yang paling nempel. Menarik. Oke, jadi cerita udah disusun, udah dites. Tapi kan cerita hebat juga percuma ya kalau nggak bikin orang bergerak, nggak ada tindakan nyata. Nah, di sini buku ini ngutip Bob Sutton sama Hugi Rao soal hot cost dan cool solution. Maksudnya apa nih kombinasinya? Ini soal gimana nyambungin inspirasi sama aksi nyata. Hot cost itu soal nyentuh emosi, bikin orang bener-bener peduli. Harus kena di hati ya? Harus bangkitin semangat, rasa urgensi, atau empati yang dalam. Tapi semangat aja nggak cukup kalau orang bingung mau ngapain. Nah, disitulah cool solution masuk. Solusi praktisnya? Ya, kasih langkah-langkah yang jelas, konkret, rasanya bisa dilakuin. Kombinasi antara api semangat, hot, sama jalur yang jelas, cool, ini yang efektif banget buat ngegerakin orang. Contoh kampanye 100.000 Lives Campaign tahun 2006, itu kayaknya pas banget ya buat ini. Pas banget, bayangin aja, ada konferensi 4.000 tenaga medis. Terus ada Sorrel King, ibu yang kehilangan anaknya karena malapraktik. Ceritanya, permohonannya dia, itu hot cause yang luar biasa. Bikin audiens kebakar semangatnya. Pasti emosional banget ya. Banget, tapi nggak berhenti di situ. Kampanye ini langsung nawarin 6 praktek simpel, tapi terbukti, kayak wajib cuci tangan antar pasien. Itu cool solution-nya. Hasilnya, lebih dari 3.000 rumah sakit ikut. Dan katanya, lebih dari 100.000 nyawa terselamatkan dalam 18 bulan. Emosi kuat, ketemu solusi praktis. Dahsyat. Selain kombinasi hot cost dan cool solution itu, buku ini juga masuk ke prinsip pengaruh dari Robert Cialdini. Ini kayak toolkit psikologis buat membujuk gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu. Cialdini kan nemuin 6 jalan pintas psikologis yang sering ngaruh ke keputusan kita tanpa sadar. Apa aja tuh? Mungkin bisa di-refresh sedikit? Oke, pertama, timbal balik, reciprocity.
kita pengen balas budi. Kedua, konsistensi. Consistency. Kita pengen konsisten sama komitmen kita. Ketiga, bukti sosial. Social proof. Kita ngikutin orang banyak atau orang yang mirip kita. Iya. Keempat, rasa suka. Liking. Kita gampang dibujuk sama orang yang kita suka. Kelima, otoritas. Authority. Kita nurut sama figur ahli atau berwenang. Keenam, kelangkaan. Scarcity. Kita lebih tertarik sama yang langka atau terbatas. Paham prinsip ini bantu kita bikin cerita dan interaksi yang lebih persuasif. Secara etis tentunya ya. Contoh Tom Byers yang mimpin proyek Epicenter di Stanford itu menarik tuh. Dia kayaknya pakai prinsip-prinsip ini buat nyatuin tim yang tadinya mau bubar. Iya, buku ini ngebedahnya bagus. Misalnya, Byers minta komitmen publik dari anggota tim soal kontribusi mereka. Itu kan mainin prinsip konsistensi. Oh iya bener. Dia juga proaktif bantu anggota lain duluan. Nah, itu timbal balik. Dia ngasih contoh perilaku kolaboratif, itu bukti sosial. Dia usaha kenal personal sama anggota tim, pahami motivasi mereka, itu rasa suka. Lengkap ya? Lengkap. Posisi dia sebagai direktur, otoritas, dipakai kalau perlu aja. Terus dia tekanin dana terbatas, kelangkaan, biar orang komit sama proposal terbaik. Ini nunjukin gimana prinsip Cialdini bisa dipakai secara terintegrasi dalam memimpin. Oke, terakhir nih, ada soal karisma dari Olivia Fox-Keben. Ini kan sering dianggap kayak bakat alami, misterius gitu. Tapi buku ini bilang bisa dipelajari. Betul. Cabane itu mecah karisma jadi 3 komponen yang bisa dilatih. Pertama, kehadiran, presence. Ini intinya, fokus penuh sama lawan bicara, nggak keganggu pikiran sendiri atau gadget. Susah nih zaman sekarang ya, hehehehe. Haha, iya, tantangan. Kedua, kehangatan, warmth. Ini persepsi kalau Anda peduli sama orang lain. Niatnya baik, kelihatan dari bahasa tubuh, kontak mata, nada suara. Warmth, oke. Ketiga, kekuatan, power. Persepsi soal kemampuan Anda ngaruhin dunia. Bisa dari status, keahlian, PD, atau sumber daya. Kombinasi 3 ini yang bikin orang kelihatan karismatik. Studi MIT Media Lab yang dikutip itu gila juga ya. Bisa nebak hasil negosiasi 87% akurat cuma dari analisis suara sama ekspresi, tanpa tahu isi omongannya. Itu nunjukin betapa pentingnya sinyal nonverbal ini. Nggak bisa diremehin. Benar banget. Dan ini nyambung ke contoh Aleta Hayes, dosen tari Stanford. Dia bilang, kita semua ini udah menari. Cara kita bawa diri, gerak, interaksi, itu tarian kita yang terus dibaca orang. Tarian kita ya. Jelasin kalau kita punya kontrol atas sinyal yang kita kasih. Jadi intinya karisma itu bukan sihir, tapi soal sadar dan latihan gimana kita nunjukin kehadiran, kehangatan, sama kekuatan pas interaksi. Kita bisa milih tarian kita. Tepat sekali. Dan ini ngelengkapin senjata kita buat menginspirasi. Udah punya cerita kuat, made to stick, story spine, udah tahu cara dorong aksi, hot cost school solution, paham prinsip pengaruh Cialdini, nah, dilapisin sama karisma, presence, warmth, power, dampaknya bakal maksimal. Kalau kita tarik benang merahnya nih, kesimpulan gede dari bab Inspire, Tell Me Story ini apa dong? Kesimpulannya gini, kemampuan menginspirasi orang lain, mau itu rekan kerja, investor, pelanggan, bahkan keluarga atau teman, itu bukan cuma tambahan, tapi inti dari peran entrepreneur, atau siapapun lah yang mewujudin ide besar. Jadi bukan nice to have, tapi must have ya? Betul. Hampir nggak mungkin bikin sesuatu yang signifikan sendirian. Pasti butuh dukungan, butuh orang yang percaya sama visi Anda. Nggak harus semua orang setuju sih, tapi butuh masa kritis pendukung buat melipat gandakan energi dan dampak Anda. Dan inilah kenapa inspirasi jadi batu kunci atau keystone dalam siklus penemuan. Presis. Inspirasi itu nutup satu siklus kewirausahaan, tapi sekaligus nyalain api buat siklus berikutnya. Inspirasi dari satu proyek bakal mancing imajinasi orang lain, yang nanti bisa jadi kreativitas baru, inovasi baru lagi, usaha baru lagi. Dan cerita itu kendaraan utamanya buat nularin inspirasi ini. Biar roda inovasi terus muter. Kita udah kupas tuntas ya pentingnya cerita buat menginspirasi aksi. Ngelihatnya sebagai jantung kewirausahaan dan penghubung penting di siklus inovasi. Mulai dari jadi multiplier, bikin cerita nempel, pakai struktur story spine, sampai manfaatin prinsip pengaruh dan karisma. Benar. Kemampuan menginspirasi lewat cerita itu jembatan yang bikin visi pribadi Anda bisa nyambung dan ngegerakin banyak orang.
ngubah ide jadi nyata, dan mancing gelombang inovasi berikutnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin. Apa sih cerita inti yang lagi Anda jalanin dan ceritain sekarang? Di kerjaan atau di hidup pribadi? Dan gimana caranya Anda bisa lebih sadar pakai kekuatan cerita, struktur naratif, sama prinsip-prinsip tadi, bukan cuma buat majuin tujuan Anda, tapi juga buat aktif ngangkat potensi orang di sekitar Anda. Jadi multiplayer lewat cerita Anda. Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Buku ini juga ngasih beberapa latihan praktis loh di akhir bab, kayak nyoba ceritain lagi pengalaman hidup Anda dari 3 sudut pandang beda misalnya, sebagai kisah sukses, kisah perjuangan, sama kisah lucu. Wah, seru tuh kayaknya. Atau latihan bikin pitch pakai story spine, bahkan ngevaluasi tingkat presence, warmth, sama power Anda sendiri pas ngobrol sehari-hari. Mungkin itu bisa jadi langkah nyata buat Anda coba. Bisa dicoba tuh latihannya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.